Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para ustaz-ustazah yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur harus senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga pagi ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas ibadah dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan thalabul ilmi. Anak-anak sekalian yang saya cintai, yang kedua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sekarang berada di salah satu bulan yang mulia. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu bulan yang mulia, yakni bulan Rajab. Dalam satu tahun 12 bulan itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan arba'ata hurum, yakni 4 bulan yang mulia atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan berturut-turut, yakni dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Ada apa bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut? Di bulan-bulan tersebut di mana Allah Subhanahu wa taala melarang dengan keras perbuatan-perbuatan zalim, termasuk larangan untuk berperang yang saat itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya pada bulan ini kita memasuki bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menanam kebaikan. Abu Bakar Al-Balkhi radhiyallahu an atau rahimakumullah mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Syahrul Rajab, Syahruz Zar'i. Bulan Rajab itu bulan menanam. Sementara wa Syahrus Sa'ban, bulan Sa'ban itu Syahrus Sakir Zar'i, yakni bulan menyirami tanaman. Wa Syahrul Ramadan Syahrul Hisadiz Zar'i, yakni bulan memanen tanaman. Bagi petani ketika menanam padi, menanam jagung, waktu panen dari menanam sampai panen waktunya memang kurang lebih 3 bulan itu. Maka Abu Bakar memberikan ibarat perumpamaan 3 bulan
dimulai dari bulan Rajab diibaratkan seperti orang yang mulai menanam tanaman. Apakah tanaman itu kemudian langsung bisa berbuah atau pada panen? Tidak mesti, tetapi butuh perawatan. Seperti halnya para petani menanam padi itu butuh perawatan, butuh pupuk, butuh disiangi, butuh perawatan, butuh pengairan. Bahkan menjelang berbuah atau mau panen, sudah begitu muncul buah atau padinya, belum lagi kalau terserang hama, maka butuh perawatan, butuh penyemprotan, bahkan butuh untuk dijaga siang malam agar tidak terkena hama atau serangan tikus. Demikian juga amal kita. Amal yang sudah kita tanam perlu terus dipupuk. Iman yang kita miliki terus untuk dipupuk. Amal kebaikan yang kita tanam terus untuk dipupuk dengan niat ikhlas hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan diistiqomahkan, dirutinkan. Misalnya membaca Al-Quran, anak-anak habis sholat subuh kemudian setelah itu membaca Al-Quran, maka tidak cukup sekali pagi itu saja, tidak, tapi wajib atau harus senantiasa diistiqomahkan setiap sholat subuh baca Al-Quran. Setiap habis sholat maghrib diistiqomahkan membaca Al-Quran. Itu namanya menanam dan merawat. Nah, bulan Rajab ini adalah bulan menanam. Bulan Sa'bannya bulan menyirami, menanam kemudian disirami. Kapan panennya? 3 bulan kemudian panen, seperti para petani tadi itu. Panen padi, panen jagung, panen singkong. Untuk anak-anak yang asli Surabaya mungkin tidak mengerti bagaimana proses menanam padi. Tahu-taunya makan nasi sudah jadi. Tapi prosesnya begitu rumit. Butuh perawatan, butuh pengobatan, butuh pupuk, butuh pemeliharaan yang ekstra. Belum lagi nanti kalau panen kadang-kadang harganya turun, tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan, sehingga menuai kerugian. Wa Sya'ban sahru saqi zar'i, dan bulan Sa'ban itu bulan menyirami. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika bulan Sa'ban? Rasulullah menyirami tanamannya dengan amal-amal, artinya menyirami amal-amalnya, merutinkan. Bahkan Rasulullah itu puasa yang paling banyak, puasa sunnah yang paling banyak itu dilakukan di bulan Sa'ban. Kapan manennya? Manennya ketika bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan diibaratkan seperti syahrul Ramadan adalah syahru hisadiz zar'i, yakni bulan memanen hasilnya. Nah, karena hasil panennya nanti akan kita petik di bulan Ramadan, maka mulai menanamnya bulan Rajab ini. Mulai dirutinkan, tadarusnya, ngajinya mulai dirutinkan. Nanti polnya, ngegasnya di bulan Ramadan. Di targetnya nanti di bulan Ramadan itu bisa khatam 3 kali, 4 kali. Sekarang mau dimulai ditarget 1 bulan Rajab ini saya khatam 1 bulan sekali. Nanti bulan Sa'ban 2 kali. Nanti Ramadan ngegas 3 sampai 4 kali. Seperti itu. Targetnya demikian juga dengan belajarnya anak-anak. Belajarnya anak-anak juga demikian. Diperkirakan kapan nanti PTS, kapan nanti UAS, dicicil mulai sekarang. Pembelajarannya diulang kembali, apa yang disampaikan oleh ustaz-ustazah diulang kembali, dipelajari kembali, sehingga begitu masuk ketika ada penilaian harian atau ulangan harian, anak-anak sudah punya
bekal. Oh, kemarin yang diterangkan oleh Ustadz ini sekarang keluar, yang diterangkan Ustadzah ini sekarang ditanya. Lebih semangat lagi kapan? Pada saat PH, pada saat PTS, pada saat ulangan, pada saat ujian akhir, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah anak sekalian, pentingnya kita membuat perencanaan schedule belajarnya diatur sedemikian rupa, karena kita sudah diberikan contoh keteladanan bagaimana para sahabat, bagaimana Rasulullah SAW bersama para sahabat mengatur, bahkan termasuk ibadah di bulan Rajab, Sa'ban sampai Ramadan. Ini 3 bulan untuk mengejar target hasil yang maksimal dimulai dari bulan Rajab. Nah, kita sudah berada di bulan Rajab. Apa amalan-amalan yang bisa dilakukan, kebaikan-kebaikan apa yang bisa dilakukan bulan Rajab? Secara khusus Rasulullah SAW tidak memberikan contoh amalan puasa Rajab ini tidak. Tetapi amalan-amalan yang rutin yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, puasa tengah bulan, puasa Senin Kamis, tahajudnya, qiyamul lailnya, sholat duhanya, itu ditingkatkan ketika memasuki bulan-bulan haram ini atau bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena tentu akan dilipat gandakan pahalanya. Lebih banyak pahala yang diperolehnya. Oleh karena itu sekalian, marilah kita sama-sama mulai menanam kebaikan. Yang kemarin-kemarin ya sudah, Pak. Sekarang ditingkatkan kembali karena kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali pembinaan pagi ini untuk anak-anak terus semangat belajar, meningkatkan prestasi, dan jangan lupa senantiasa membantu kedua orang tua kita. Pagi ini amal apa, kebaikan apa yang sudah kita lakukan kepada orang tua kita. Nanti siang apa, sore apa, sehingga kita punya rasa terima kasih kepada kedua orang tua itu dalam bentuk amal kebaikan. Jangan sampai kita dalam sehari semalam tidak pernah membantu orang tua kita. Ingat bahwa orang tua kita dengan susah payah untuk membiayai kehidupan kita, membiayai sekolah kita, maka sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita juga harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan cara apa? Dengan cara membantu dan mendoakan kedua orang tua kita. Apalagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang bisa diharapkan dari anak-anaknya hanyalah doa dan amal-amal kebaikan yang dilakukan anaknya. Itu barangkali nasihat pagi ini. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.